Silakan mau berdalil kayak apa kalian. Jadi semua. Sebelum kalian mampu menyaksikan dengan mata batin terbuta. Tadi semua. Ya. Inilah yang harus dipahami. Karena dari awal pun bahwa segala kaun ini al-kaunu kulluhu zulmatun. Semuanya adalah mati. Maka kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu adalah halikun, adalah tidak ada, hancur, fana kecuali wajah Allah. Siapa dia? Nur Muhammad itu yang ada. Maka dunia ini hanya tentang Allah, tentang Nurullah dan Nur Muhammad. Allahu mubtada, nur samawat khobar mubtada. Dialah hanya Allah dan Muhammad yang ada permainan ini. Adalah dohir dan batin, gula dan manis, garam dan asin. Nah, inilah maka di situ al-abid wal ma'bud. Berarti siapa abid? Siapa ma'bud? Abid adalah sifat, ma'bud adalah zat. Abid adalah ma'bud adalah la ilaha illallah. Yang menyembah adalah Muhammadur Rasulullah. Nggak ada yang lain selain dua itu. Maka tadi dalam ru'yatullah hanya melihat zat, nanti di akhirat melihat sifat di dunia. Tapi orang yang sudah mampu melihat sifat Allah di dunia dan mampu melihat Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu, kullu mana alaiha fanin wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram, maka dia akan mampu melihat Allah di akhirat nanti. Disinilah sahabat bagaimana kita diperintahkan. Sampai baginda Nabi adalah bersabda kepada kita adalah la tasyuh ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Itulah kenapa surat Az-Zariyat ayat 56 kata ibadah itu apa? Yang pertama yang disebut ibadah itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Adalah mengenal. Kenapa harus kenal? Tapi tidak mungkin kenal kecuali liko. Nah, bagaimana liko? Liko. Siapa yang liko itu? Paman kana yarju liko arabi itu. Berarti liko itu bukan di sono. Karena kalau di sono berarti kita nggak liko, kamu nggak kenal. Kalau nggak kenal, kamu nggak bisa nyembah, nggak bisa dikir. Karena zikir itu zakariyat godikron, ingat apanya Allah. Zikir menyebutkan nama Allah itu bukan ingat afalnya, bukan ingat asmanya, bukan ingat sifatnya. Harus ketemu yang punya nama, yang punya sifat, yang punya afal, yang punya zatnya itulah. Walaupun kita nanti bisa dari melihat tubuh kita, melihat fiilnya, melihat hati kita, melihat asmanya, melihat ruh kita adalah melihat sifatnya, dan akhirnya melihat sir kita adalah zatnya. Jelaslah itu yang bisa menolongmu, zat itu. Sebagaimana zat nasi itulah yang mengenyangkan, tulisan nasi yang mengenyangkan, tulisan kopi nggak ada yang bisa merasakan kamu kopi. Tulisan Markonah binimu tidak ada enak tulisannya. Yang enak zatnya. Inilah Allah berfirman, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Itu bukan berarti nggak boleh. Justru kamu nggak bisa kecuali dari afalnya dulu masuk ke dalam asmanya, masuk ke dalam sifatnya sampai kepada zatnya. Ya, inilah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa liya'budun? Ibadah. Apa sih ibadah itu? Dari kata abada ya'budu ibadatan. Mengabdi. Bukan menyembah, mengabdi. Makanya kenapa baginda Nabi subhanalladzi asra bi 'abdihi, mengabdi. Karena Muhammad itu hamba. Kita umatnya jadi tuan. Inilah. Dan bukan syaro, tapi asyro.
yang dijalankan. Karena tadi konsepnya kepada kita itu, kenapa tadi sejam beribadah, sejam zikir? Kalau kamu berjalan sendiri, berarti kamu wujud. Kalau kamu wujud, Allah wujud, maka disitulah innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan ngampuni. Walaupun judulnya ibadah. Kurang apa contoh Barsiso? Ibadahnya berapa lama? Santrinya 1000-an bisa terbang. Ujungnya apa? Syirik. Tuh. Balham bin Baura. Makanya disinilah kita harus paham. Makanya Imam Ghazali selalu mewasiatkan, aku nggak takut, nggak khawatir dengan orang bodoh yang tahu dia itu bodoh. Dia tahu bahwa dia tidak tahu. Karena orang yang tidak tahu, dia tahu bahwa dia tidak tahu, akan oleh Tuhan selalu digiring untuk diberikan tahu. Tapi kata Imam Ghazali, yang aku khawatir adalah mereka yang merasa berilmu. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu, tapi mereka merasa tahu. Mereka seperti bulu angsa yang terbang oleh angin. Aku tidak bisa menyelamatkan. Ya, kata Imam Ghazali benar banget. Karena saya punya banyak saudara, kiai-kiai, nggak sadar menjadi kiai aing. Tuh. Nah inilah akhir zaman. Ya. Ilmu Allah tidak melewati tenggorokan, hanya pasih di lisan. Makanya Abah nggak peduli, nggak pasih. Yang penting batin Abah terbuka semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Nah, sampai Allah berubah jarum pun dibetahkan ku Abah mah. Waduh, cenah. Ku Abah saya tuh aing tuh bisa nyumput. Kenapa? Karena Abah saya tuh udah mati. Dia yang melihat dia. Kan tadi innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat dia kecuali kamu mati. Nah itu. Nah, bagaimana kita cara mematikan diri itu? Abah sudah ajarkan. Maka tadi pada saat alam martabat, alam 7 dari ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adsam, insan. Sesungguhnya pada saat martabat la ilaha illa Allah, pada martabat turun alam misal Muhammad Rasul Allah. Sesungguhnya tubuh kita itulah pembungkus Muhammad Rasul Allah. Adalah sifatnya hawa. Maka disitulah ada nafsul amaroh pada tubuh ini. Nafsul lawamah pada tubuh ini. Nafsul supiah atau mulhimah pada tubuh ini. Dan nafsul mutmainah. Karena tubuh ini dari narun menjadi penyusun unsur amaroh. Hawaun menjadi penyusun nafsul lawamah. Ma'un dari penyusun nafsul adalah mulhimah. Dan turabun penyusun nafsul mutmainnah. Inilah disebut hawa. Allah sudah mengajarkan kepada kita, cuma kalian tidak paham perumpamaan Allah. Wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Sebetulnya ada jannah kepada kita sekarang, bukan nanti. Kalau seandainya tadi kata Allah, wa id qulna ya Adam. Nah, Adam itu apa? Ruhmu itu Adam. Siapa jawab pasangannya? Ya tubuh ini Hawa. Maka tapi di tubuh inilah ada nafsu amaroh. Karena tubuh ini disusun dari wadi, madi, mani, manikam. Narun sifat api, jalalnya Allah, koharnya Allah, jamalnya Allah, kamalnya Allah. Maka di tubuh ini ada yang dohir, yang kasarnya, yang luar. Tapi ada jamal dan kamal, ada yang batin, yang lembut, bagian yang dalam. Itulah kesempurnaan, kawinkan empat-empatnya. Jalal, kohar, jamal, dan kamal. Maka inilah suka dikatakan, perempuan nanti banyak masuk neraka. Yang disebut perempuan menurut ilmu hakikat, tubuhmu itu perempuan. Laki-lakinya siapa? Makanya tadi, kenapa isyarah bahwa Muhammad itu dilahirkan oleh Aminah. Nih, tubuhnya harus Aminah dulu.
tubuh kita Aminah, ruh kita Abdullah. Kalau bahasa hakikat dia susah kalau nggak ngerti bahasa hakikat. Lahirkan Muhammad, tiplul ma'ani yang ada pada diri kita. Ya Allah, kan ngajinya susah dari semua. Dari semua. Itulah sahabat. Maka kenapa Abah sekarang walaupun berkali-kali ingin berhenti, Abah nanti setelah pulang dari Kalimantan, Abah di sana mau berhenti. Ternyata para guru-guru lain rohani yang bukan kalian doang yang hidup. Mereka itu masih hidup, para aulia Allah itu. Kalian saja nggak ngerti. Bisa silaturahmi mereka itu. Ya Karim, inilah kejahilan. Tadi semua. Lu jarahin makamnya, orangnya jalan-jalan ke sini, ke situ. Tadi semua. Aduh, susah lah. Nggak, kalau ngomong sama orang nggak ngerti susah. Tadi semua. Sampai dia bilang, Abah, makam saya hanya dijadikan mereka cari ilmu, cari kekayaan. Coba. Marah mereka itu. Mereka hanya datang bertirakat di makam-makamku hanya mencari kekuasaan, jabatan. Lapor dia ke Abah. Kata Abah, tinggalkan, jangan di situ. Nah gitu. Emang saya nggak di situ. Cuma saya kewajiban aja, mereka salam saya harus ada. Gitu doang katanya. Allahu Akbar. Tadi. Wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya. Jangan kau sangka, kata Allah, orang-orang yang sudah meninggal di jalan Allah itu mati. Karena mereka sudah mampu ru'yatullah waktu hidupnya, sekarang pun mereka tetap ru'yatullah. Maka itulah sahabat di dalam bab ru'yatullah, Tuhan Sabul Qadir menjelaskan adalah ru'yatu ala wajhaini, ru'yatu jamalillah fil akhirati bila wasitatil mir'atil wa ru'yati sifati fid dunya. Maka ada dua ru'yat, melihat Allah dua macam. Pertama melihat jamalillah, perantaraan cermin. Tadi semua. Sekarang sudah melihat Allah dengan cermin. Kan tadi al-imanu kullu al-imanu biruyatillah. Kalau nggak mampu melihat Allah, yaitu tadi berarti nggak liko. Bagaimana likonya melihat Allah? Maka tadi zikirnya orang syariat adalah dengan perbuatan dan ucapan. Zikirnya orang thariqat dengan hati. Zikirnya orang hakikat dengan rasa. Apapun yang dia rasakan pada segala yang punya rasa. Dohir, batin, rasa tulang, rasa apa. Tapi zikirnya orang ma'rifat dengan penglihatan. Dari semua. Zikirnya, penglihatan. Kemanapun dia lihat hanya melihat Allah. Maka apa? Nggak ada satupun sampai tokek, cicak, cacing, kutu di hadapan Abah tadi. Semuanya Allah. Nggak ada yang bukan Allah di dunia ini, termasuk nggak ada. Nah di sinilah. Kenapa tadi Mas Syarifuddin berkata, Ustaz itu berkata, 1 jam dikir, ya iya. Kalau kamu yang wujud, karena Allah nggak lihat dikir kamu itu. Mereka katakan ada ru'yatu ala wajhaini, ru'yatu jamalillahi fil akhirah bila wasitati mir'ati wa ru'yati sifati fid dunya biwasitati mir'atil qalbi binadhuril fuad ila aksi anwaril jamali kama qala Allah tabarak wa taala ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Inilah tentang Nabi waktu di Sidrah Al-Muntaha. Maka orang yang sudah sampai di Sidrah Al-Muntaha, pada Sidrah itu sadar, Al-Muntaha penghujung, wa ana ila rabbikal muntaha, wa ada jannatul ma'wa tuh di situ. Nah, justru kalau Abah si Jack mah tuh udah jannatul ma'wa itu.
Tadi semua. Mark Zuckerberg, Jannatul Ma'wa itu. Kalian yang gedeg terus, tapi yang gedeg kamu sejam gedeg, sejam dosa. Tadi semua. Tetap langsa, tetap susah, tetap bodoh. Matinya neraka lagi. Coba. Ya silakan. Kan Allah sudah mengatakan, walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Allah sudah menghidap dengan kata lakon. Jin dan manusia katsiran masuk neraka jahanam. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Tadi dia merasa wujud. Dia melihat dia, basor punya dia, sama telinga dia, kalam punya dia, hidup punya dia, ilmu punya dia. Jack Ma sendiri ngomong dalam bukunya, I'm nothing without him. I'm nggak ada artinya tanpa Tuhan. I cannot live without him. Saya tidak akan hidup tanpa dia. Itu ucapan Jack Ma. Ngalahkan ketua PBNU, Suriah PBNU. Tadi semua urus tambang aja kerjanya terus. Tadi. I'm nothing without him. I cannot live without him. I cannot reach. Saya tidak akan kaya karena yang kaya dia. Tuh, Jack Ma yang ngomong. Tadi semua. I cannot do anything without him. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebetulnya kalau diartikan bahasa kita, la hayun, la ilmun, la hayun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqillallah. Malah orang kayak itu yang sholat. Itu sholat mereka itu. Lebih sholat dari yang sholat. Ini sholat, jidatnya sampai hitam-hitam lagi. Apalagi dikasih batu tuh. Kayak orang yang suka pakai kasih batu, katanya suka ada min asari sujud. On bener agama. Ada teman saya di jidatnya itu balak 6, balak 3. Saya bilang, kenapa Tad kok kamu di jidat kamu itu ada 3? Saya kasih batu katanya 3. Buat apa? Biar kelihatan tapak sujud. Tapak sujud itu sodakoh, pemaaf, penyayang, pengampun, yakin, sabar, syukur. Itu tapak sujud. Bukan jidat yang hitam doang. Aduh, kadang-kadang ini orang nafsirkan Quran. Ya. Nah itu ya. Coba kamu baca lagi buku Mark Zuckerberg. Lihat bagaimana hidupnya Mark Zuckerberg. Dia udah kenal Tuhan. Kamu aja bilang kafir sama dia. Diketawain sama Tuhan. Kata Tuhan, gua sayang sama dia. Buktinya dikasih bahasa kamu istidraj lagi dari semua. Yang istidraj fusu. Orang-orang kita dari semua. Ya. Ya. Jadi katakan ya, makanya kenapa di sini adalah maka dalam kehidupan itu nggak memandang mau agama apa sebenarnya. Maka tadi idza fatahalaka wijhatan minat ta'arufi fala tubali ma'ha in qalla amalu fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa wa muriduhu alaika wal a'malu anta mu'diha ilaih. Bahwa sungguhnya apabila Allah membukakan pintu ma'rifat kepada siapapun, muka agama apapun, dia kenalkan sebagaimana sekali si Jack Ma, sampai dia mengerti sesungguhnya Tuhan itu yang meliputi dirinya. Inna rabbaka ahata binnas. Orang Islam masih nggak ngerti. Dia sudah ngerti doa itu ayat menghadirkan Tuhan. I am nothing without him. I cannot reach without him. Ini rotiban supaya kaya, istighosah supaya kaya, manakibah itu jelas nggak kenal Tuhan.
Aduh, tadi semua ya. Maka dijelaskan kama qala afdhalus salati wassalam al mu'minun mir'atil mu'min. Ini juga tentang ru'yatullah tadi semua. Ada dua mukmin pada diri kita, ya. Kama qala afdhalus salati wassalam, ya. Nabi bersabda hati orang mukmin wal mu'minun mir'atul mu'min. Ada dua mukmin. Wal muradu yang dimaksud minal mu'min yang awal adalah siapa? Qalbu abdil mu'min. Qalbu orang yang sudah beriman. Siapa dia? Bukan yang percaya, yang yakin. Al-imanu kulluh, al-imanu biru'yatillah. Berarti yang disebut iman itu apa? Yang sudah melihat Allah. Anta budallahu ka'annaka tarah. Makanya dijelaskan oleh siapa Syekh itu mengatakan anta dikatakan la na'budu rabbana lam yara. Aku tidak akan menyembah. Para arifin itu berkata, aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak kulihat. Itulah al-iman. Maka dimaksud al-iman yang awal berarti ada penglihatan Allah. Mukmin yaitu ruh Allah yang ditiupkan pada kita. Nafahtu fihi mir ruhi. Itulah ruhku kata Allah. Itulah al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min zaril fana ila daril baqa. Ruh kita lah yang tidak akan pernah mati. Dan kita sebenarnya adalah bukan jasad ini tapi ruh. Tapi ruh sudah mengalami kemelekatan disebut jiwa. Maka bedakan jiwa dan ruh. Yang membuat kita tidak merida itu, maka Abah prediksikan orang Islam ini akan siap-siap mengganti kandang. Tadi semua. Karena dia tidak kenal ruhnya apa, jiwanya apa, nyawanya apa, sukmanya apa. Siap-siap 2025 berganti peran. Yang alam bawah naik ke atas. Yang atas ini yang tidak berguna masuk ke bawah. Begitu dari dulu hukum Allah. Dari Bani Ad, Bani Samud, sama. Kaum Saba, Babilonia, Mesopotamia, hilang sekarang kan. Bukan hilang, ada di alam bawah. Sekarang nih yang di atas ini yang berguna, cuma ngeluh doang kerjanya. Sholat, nggak ngerti sholat. Sholawat, nggak ngerti sholawat. Di otaknya duit, tapi tidak pernah punya duit. Hidup percuma. Maka siap-siap berganti baju. Siap-siap berganti baju. Tadi semua. Abah ada dalam kitab yang Abah tulis ya. Ganti bajunya siap-siap ya. Maka dikatakan adalah dahabal qailuna bitanasuh ila annal arwaha al basyariyata in kanat sa'idatan muti'atan lillahi ta'ala mausufatan bil ma'rifatil haq wa bil akhlaqit tahirati fa innaha ba'da mautiha tanqulu ila abdanil malak muluki. Jadi tadi orang yang sudah ma'rifat itu nanti akan masuk pada saat keluar dari alam ini ke tubuh malaikat. Ya. Maka dikatakan warabbama qalu innaha tanqulu ila mukhalitati alamil malaikat. Terkadang mereka golongan itu berkata bahwa ruh tersebut berpindah kepada pergaulan para malaikat. Itu tadi yang berbaris sopan-sopan itu bukan kamu lagi. Karena hakikat ruhmu itulah sebetulnya malaikat itu. Pahami ya. Maka pahami ya. Tapi sebaliknya wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innahatan kulu ila abdanil hayawanati. Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, maka ia berpindah kepada hewan.
Wa kullama kanat tilkal arwahu aksyara sakawatan wa istiqaqo alil adabi naqalat ila badanin hayawanin ahosa wa aksyara sakoan wa ta'aba. Dan apabila arwah tersebut lebih banyak celakanya, gunana di dunia teh tadi semua lebih berhak mendapatkan siksa, maka ia berpindah ke badan hewan yang lebih hina dan lebih banyak celakanya. Lihat kamu baca nanti Al-Isra 51. Al-Isra 50 jelema dijadikan batu jeung besi. Al-Isra 51 manusia dijadikan makhluk yang tidak pernah kamu bayangkan bentuknya, lenyai. Kalau cicak masih bisa kebayang, toke masih kebayang. Ini makhluk yang tidak bisa kamu bayangkan bentuknya. Bahkan ada yang Allah jadikan burung, ya. Sesungguhnya kata Allah itu burung itu umat. Ya, penglihatan kamu adalah burung, tapi di mata Allah sebenarnya mereka itu umat. Di surat tadi. Wahtaju alai bihi bi annahu sabata bihadhil ayat annad dawabat adam wat tuburo umamun qala Allah taala wa in min ummatin illa khala fiha nadirun. Mereka beralasan bahwa surat Al-An'am 38 menerangkan bahwa hewan jenis burung-burung itu adalah umat. Jadi anu jadikan manuk. Bahkan nanti ayat lain ada dijadikan kutu, ada yang dijadikan kirodatan wa khanajir, monyet dan babi. Ada yang dijadikan daun, ada yang dijadikan ulat, ada yang tergantung keadaan sekarang. Bahimiyah akan masuk ke bahimiyah, subu'iyah akan masuk ke subu'iyah, syaitoniyah siap-siap masuk ke alam kegelapan bersama kawan-kawanmu adalah Pangeran Dracula, Pangeran Genderuwo, Pangeran pocong, kuntilanak, tuyul. Nah, itu yang siap-siap, yang sekarang sudah bermain-main sama mereka, ingin kebal, ingin jago. Begitu ruhnya keluar disambut oleh kakandamu Tuan Genderuwo. Tadi semua, ya. Pahami ya. Nah, disinilah Abah sebentar lagi dikatakan adalah apa namanya? Yang disebutkan siapal muradu minal mu'min adalah awali qalbu adalah abdil mu'min. Hamba yang sudah beriman. Siapa? Al-ihsanu an ta'budallahu ka'annaka tarahu. Yang sudah melihat. Jadi ibadah itu harus melihat Allah. Maka tadi kata siapa Imam Ghazali, la na'budu rabbana lam yara. Jangan kau sembah Tuhan yang tidak kau lihat. Terus nyembah apa? Itulah makanya sekarang ini orang nyembahnya hayal. Tadi semua. Bagaimana kau akan menyembah Tuhan yang tidak kau lihat? Itulah syahadat di awal pun. Jadi rukun Islam di awal syahadat itu karena untuk sholat. Makanya di dalam sholat itu ada syahadat. Siapa yang menyaksikan, siapa yang disaksikan, siapa yang bersaksi. Tadi Muhammad yang bersaksi, Allah yang disaksikan, Adam yang menyaksikan. Kita ini menyaksikan siapa? Zat dan sifat saling memuji. Itu kalau kamu kenal. Mana la ilaha illallah, mana Muhammadur Rasulullah. Dan kamu Adam yang tidak ada nonton. Tapi kamu akan dibawa kebahagiaan oleh berdua itu tadi. Tapi satu. Itu loh. Jadi ngomongin Adam, insan, Allah, Muhammad ya satu sebenarnya. Tadi kul huwallahu ahad. Ya. Maka yang boleh sholat itu tadi, yang tadi. Anta'budallahu ka'annaka tarah. Engkau sudah beribadah kepada Allah. Engkau benar-benar melihat Allah. Ka'annaka itu seolah-olah, kenapa? Seolah-olah kamu melihat. Kan tadi tidak mungkin kamu bisa melihat Allah. Ya. Yang melihat Allah hanya Allah. Kan tadi. Innakum satarona rabbakum ayyana. Kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Kenapa? Karena innakum tantara rabbakum hatta tamutu, karena kalian sudah mati.
Maka inilah dikatakan la na'budu rabbana lam yara. Janganlah kau sembah Tuhan yang tidak kau lihat. Karena kau berarti belum bersyahadat. Maka tadi sejam sholat pasti kamu merasa wujud. Sejam itulah kamu digembleng sama dia. Jadi banyak orang wahum yasabuna annahum yus. Itulah kenapa ada Quran. Banyak manusia yang muplis. Muplis itu bukan tidak ibadah, tapi ibadahnya ditolak. Dan Syaikhullah pun sudah mengatakan dalam hikam, banyak orang diizinkan untuk menyembah tapi tidak diterima. Itu persoalan. Maka dia kitab Daqaiqul Akbar, orang yang beribadahnya, dia merasa sholatnya segunung, sedekahnya segunung, ibadahnya segunung, tapi yang berbuat dia. Begitu dikeluarkan dari kantongnya, kata malaikat, kan dia begitu sampai di pengadilan, loh kisah syariat itu juga bukan begitu lagi. Kadang-kadang memang kadang-kadang perlu kisah syariat itu hanya untuk membuat tamsil, tapi kadang-kadang orang ngambil maknanya ke situ, akhirnya jauh dari hakikatnya. Padahal kurang apa Allah mengisahkan tentang Khidir dan Musa. Kan apa yang dipandang baik oleh Musa ternyata buruk menurut Khidir. Tapi apa yang dipandang baik menurut Adi semua. Jadi itulah wa'asya antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya tuhibbu syai'an. Kadang-kadang hanya orang hakikat. Kenapa kalau orang hakikat melihat kenyataan? Makanya yang Abah omongkan ini adalah kenyataan. Yang kalian pahami ini adalah dongeng. Hanya untuk mengantarkan kenyataan. Makanya syariat itu hanya cara. Thariqat adalah hakikat, adalah tujuan. Tapi sekarang ini manusia ini adalah berhakikat tadi tanpa bersyariat. Yang bersyariat tanpa berhakikat. Jadi penghujud dari semua. Maka penghujung syariat itulah hakikat. Penghujung hakikat itulah syariat. Jadi syariat itu adalah ilmu yang tertinggi. Penghujung dari perjalanan rohani. Tadi semua. Ya. Jadi itulah yang dikatakan oleh Allah surat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Karena untuk al-yakin ibadah itu tidak mungkin yakin tadi kecuali adalah al-ihsanu an ta'budallahu ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Dari semua ya. Jadi harus dipahami ya. Jadi ibadah itu abadah ya budu ibadatan, mengabdi kita ini. Artinya mengabdi apa? Jadi wayang. Gitu. Kita merasakan sebagai al-abid wal ma'bud wahid itu ibadah. Jadi Nabi Muhammad adalah sebagai wayang di alam dunia ini. Makanya kenapa dikaitkan laqad kana lakum rasulullah uswatun. Iya, karena beliau digerakkan oleh Allah sebagai dalang, sebagai wayang. Maka kata Allah ini rumah contoh nih, ini orang contoh nih. Cara berjalan begini ya, cara bersama bergaul dengan orang Yahudi begini ya. Nabi Muhammad nyontohkan orang Yahudi disuapin, kalian memaki. Nabi Muhammad berbagi buah kurma ajwa dengan seorang Nasrani, pendeta Nasrani, kalian mengkafirkan orang Nasrani. Nabi Muhammad menjenguk orang Majusi yang lunahi Nabi, kalian malah sebaliknya kafir, neraka. Nabi Muhammad nyontoh, timbullah di Madinah itu masyarakat Madani, di mana kayak di Istiqlal, oh di sini masjid, ini tempat Majusi, ini tempat Nasrani, ini tempat Yahudi, ini tempat Islam. Dulu Madinah itu begitu. Setelah Allah keluar kuliah yual kafirun, nah tapi kalian musuhin semuanya. Nah, ini penyakit kulit. Nah, tahu contoh Rasul yang mana kalian ini beragama. Apalagi masih mending ini kepada orang Islam sendiri tadi udah. Mari kita luruskan, kita bangkitkan. Hakikat adalah musyahadah, adalah muwajahah. Ada makanya dalam sholat ini wajah itu muwajah. Tapi muwajah itu terjadi kalau sudah ada munajat.
Munajat itu terjadi setelah mi'raj. Mi'raj terjadi setelah ihram. Ihram terjadi setelah tarod. Tarod terjadi setelah ta'in. Ta'in, tarod, kemudian barulah qasad. Tuh. Berarti dari qasad datang tarod, ta'in, ihram, mi'raj, munajat, tubadil, tu isim fa'il berubah jadi isim maf'ul. Tadi barulah benar sholatnya. Siapa yang sholat? Aku. Tuh. Berarti sekarang kalau innani anallah la ilaha illa ana wa aqimis sholat lidzikri tadi. Fa'budni. Tuh. Sembahlah aku. Tapi siapa yang nyembah? Dirinya sendiri. Sembahlah aku. Aqimis sholat lidzikri, dan dirikan sholat. Itulah sholatul daim, sholatnya Allah. Sholat selamanya sholat. Karena sholatnya Allah. Tidur pun kamu sholat. Tadi. Aqimis sholat lidzikri. Setelah ana. Bukan la ilaha illallah. Bukan la ilaha huwa. Bukan la ilaha illa anta. Tapi la ilaha illa ana. Si anak yang sholat. Itulah waktu Nabi Muhammad sholat ditegur. Ya Muhammad, anna rabbaka usolli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Baru benar sholat tuh. 1 rakaat mengalahkan. Bukan mungkin 1 triliun rakaat kamu. Nggak ada bisa dibandingkan sholat yang syirik walaupun 1 triliun rakaat. Nggak ada bedanya. Kamu masukin terang TV, bisa nonton TV, bisa apa. Tapi setrumnya nyambungnya itu dapat nyolong. Tadi semua. Berarti selama terang di dalam rumah itu adalah berarti terang palsu. Fajar kadib. Tadi semua. Tapi kalau seandainya PLN yang resmi yang memasukkan. Tidak. Yang PLN lah yang nyala itu. Di TV-mu itu PLN. Semua. Coba bayangkan. 1 juta tahun TV kamu nyala. Tapi dapat nyolong. Nah gitu. 100 tahun kau hidup. Tapi hidupmu nyolong. Wujudmu nyolong, basormu nyolong, kalamu nyolong, maksiatlah di mata Allah. Nah ini yang harus dipahami oleh kita. Makanya Nabi Muhammad waktu dikir, ya Muhammad, la yadkurullah illallah, tiada yang bisa ingat Allah kecuali Allah. Iyalah. Makanya Umar bin Khattab berkata, ro'a qalbi rabbi binuri rabbi. Ya. Kemudian apa kata Ali? Dari semua. Wa qauli Ali karamallahu wajah lam abud rabba lam arah. Kata Umar bin Khattab apa di semua. Hatiku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku. Sayyidina Ali berkata, aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak kulihat betul. Bagaimana menyembah Tuhan yang tidak kau lihat? Bagaimana caranya melihat Tuhan? Nah ini. Berarti orang yang melihat Tuhan tadi. Anta budallah ka'annaka tarah. Berarti dia sudah melihat Tuhan. Melihat boleh sifat, melihat apapun. Tadi yang Abah suka bahas tuh. Apapun. Tadi semua. Pada saat kayu sudah meja kayu. Kayu jadi plafon kayu. Kayu jadi kusen kayu. Kayu jadi gerobak kayu. Kayu jadi tasbih kayu. Bagi orang yang sudah ma'rifat sifat, aku hadapkan kemanapun, aku hanya melihat kayu. Nggak peduli kau mewujud jadi apa sekarang. Maka tak bayar Tuhan kucing-kucingan. Mau jadi apa? Jadi kodok. Pakai kok. Itu. Jadi jarum engkau juga. Apa yang bukan dia? Tapi siapa yang melihat itu? Ya dia. Kau bisa sampai ke situ kalau dengan penglihatan dia. Maka ini hidup ini asik, kata Abah juga. Besok pagi Abah akan bahas tentang bagaimana. Sebetulnya dengan dialah kita menarik rezeki, karena dia tuh Goniun, Mugni, Rozak. Coba tuh. Maka disinilah sekarang mereka itu dengan kuantum itu menarik dengan energi aura positif itu.
Dan Abah sudah pernah narik mobil Ford dari Jawa Timur, belum bayar sedikit pun. Tahu-tahu pagi ada yang nganterin mobil, itu bisa ternyata dilatih oleh kalian. Nanti besok pagi lah Abah cerita. Ya, mudah-mudahan sekali lagi bahwa marilah kita sesungguhnya, karena akhirnya manusia itu kok ibadah salah, dunia ngaco. Inilah kan rumus Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harus bahagia dohirnya, bahagia batinnya. Ini dohirna hente, batin hente, paceklik. Inilah yang Tuhan Sabul Qadir katakan dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Rahmani. 80% manusia akhir zaman tidak punya dunia, tidak punya akhirat. Benar yang Abah lihat hari ini. Dan itulah yang katakan Nabi. Telah sampai pada satu zaman di mana Quran tinggal tulisan, Islam tinggal nama. Hari ini. Karena kita sudah salah itikad dalam beragama. Tadi semua ya. Yang kalian dianggap tidak kafir, ternyata malah ma'rifat gitu. Kalian yang nyebut-nyebut nama Allah tadi semua malah mengkafirkan mereka. Itu kata Nabi, banyak orang yang dikafirkan, tapi kekafirannya sesungguhnya mereka lah yang kafir itu. Kata Gus Dur, banyak yang hafal Quran hadisnya, banyak ngafirkan, yang lainnya kafir dirinya lain. Kafir dewe nggak digateke. Itulah kita. Ayo Abah dan kalian kita rubah. Karena Abah baru masuk ke tahap ini dan Abah sudah merasakan surga sekarang. Apapun kata hati. Di sini senang bercanda sama Tuhan. Kita senang uji Tuhan. Tuhan itu senang diuji kata Abah juga. Kalau udah kenal dia. Karena dia ingin menunjukkan dari awal pun aku ini kenal. Ini gua nih gitu loh. Makanya kata Ibnu Arabi. Tuhan itu tidak butuh apa-apa. Satu aja wujud. Maka pada saat manusia. Tuhan ciptakan TV HP cinit-nit. Tapi manusia nggak bisa memahami bagaimana menghubungkan HP cinit-nit dengan Tuhan. Tetap aja dia asik HP-nya. Tuhan lepaskan teknologi, ganti baju Android. Coba manusia kenal nggak sama gua lewat Android? Nggak kenal juga. G2, G3 nggak kenal juga. Terjebak dengan G7, G5-nya aja. Tuhannya nggak kenal. Padahal itu cara berhubungan dengan Tuhan. Itu kan tadi. Allah akan selalu wujud. Kamu tebang rumput, dia tumbuh. Kalian tebang pohon, dia tumbuh. Kalian tebang pisang, dia tumbuh. Kata Tuhan, lu hilangkan gua. Gua ma'al wujud. Coba kamu kalau nggak percaya. Tebang pohon pisang. Yang tadinya belum keluar jantung, tetap maksa. Keluar jantungnya doang. Walaupun nggak sampai buah, tetap dia eksistensi wujud. Akan diwujudkan. Maka itulah kenapa setiap orang mati keluar sperma. Orang digantung akan keluar sperma. Karena pada dasarnya dia sang wujud. Kalau kamu nggak percaya dia sang wujud itu hadir pada dirimu. Bekem. Tarik napas, tahan sekuat kamu, dia keluar tuh. Wah, itu dia tuh. Itu dia tuh. Tapi kamu nggak menyadari napas masuk, napas keluar. Ruh itu bukan di tubuhmu. Kitalah yang ditelan, diliputi oleh ruh ini semua. Kita berada di dalam ruh. Bukan ruh di dalam kita. Di tempat kita ada jantung, nupus. Makanya keluar, masuk, keluar. Syirullah, nurullah. Itulah cara mereka dengan yoga. Tarik napas yoga. Yoga bisa begini yoga tuh. Ternyata kemudian juga dengan amalia tai chi. Bagaimana menggerakkan tangan. Dia menarik energi positif ke sini. Berkah, berkah, berkah. Ditarik ke sini. Semua ditolak segala yang jelek dari tubuhmu.
keluarkan dengan napasmu. Sakit, miskin, susah sebenarnya. Ada orang Islam cuma roti aja diurusnya. Takhallaku bi ahlakillah. Ahlak yang mana? Allah as-sabur. Maka kamu harus memerankan sebagai Adam adalah asmaul husna pada diri kita tadi. Bahwa Allah itu adalah pemberi bentuk, kamu yang diberi bentuk. Allah itu pemberi rizki, razik, dan kamu yang diberi rizki. Tapi razik wal marzuk adalah wahid. Nah, disinilah bagaimana al-yakin itu hanya akan muncul kalau razik wal marzuk wahid. Bako wal abko wahid. Dari semua. Zikir wal majgur wahid. Abid wal ma'bud wahid. Khalik wal makhluk wahid. Nah, wahid di sini bukan berarti ada makhluk. Makhluk jadi Allah. Allah jadi makhluk. Tidak, sahabat. Karena memang dari awal konsepnya adalah bukan itihad, bukan hulul. Memang sebenar-benarnya kita ini hanya cahaya. Ingat itu. Semua materi yang nampak ini adalah cahaya, lautan cahaya. Hanya cahaya yang bisa kepada cahaya. Itulah kenapa Allah. Jadi kalau cahaya, kenapa harus pakai cahaya? Supaya ada pantulan, supaya ada bayangan. Semua. Dan kehidupan dunia ini adalah sebuah bayangan. Itulah kenapa. Istilah nama Muhammad itu bayangan. Bayangan. Maka Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Maka khobar mubtada itulah bayangan. Tadi semua. Seperti kamu adalah bercermin. Maka yang dalam cermin itu Muhammad. Bayangan. Maka dunia ini hanya nur af'al Allah. Nur asma Allah. Nur sifat Allah. Adalah hanya nur zat Allah. Maka nanti kalau kamu akan lulus kalau sudah wahdaniyatil af'al. Sudah mampu kamu menyaksikan tidak ada satupun af'al. La tataharaku zarratun illa bi'idnillah. Tapi dia akan menggerakkanmu tergantung kesadaranmu. Tuh. Kata Abah juga. Seumpama wayang. Maka dalang akan bertanya kepada Rahwana. Di kehidupan permainan ini, si Rahwana ditanya oleh dalang. Hei Rahwana, siapa yang jahat? Siapa yang ini? Siapa yang bersifat? Maka selalu jawaban Rahwana adalah aku la haula wala quwata illa billah. Aku tidak punya daya wahai dalang. Aku pasrah padamu ya dalang. Itulah maka kata dalang wahai Rahwana, maka di kehidupan akan datang aku mainkan engkau sebagai Arjuna. Tapi pada saat Arjuna ditanya, sahabat, hei Arjuna, kata dalang, siapa engkau? Aku adalah Arjuna. Siapa yang jago? Aku. Siapa yang berilmu? Aku. Siapa yang melihat? Aku. Siapa yang mendengar? Aku. Nah itu. Maka dalang berkata, hei Arjuna, di kehidupan permainan akan datang kujadikan engkau Rahwana. Jadi intinya adalah Tuhan, sahabat, dengan af'alnya. Manusia mau maksiat, mau taat adalah akan digerakkan oleh dia tergantung kesadaran diri itu. Disitulah maka sebetulnya yang harus dipahami. Ya. Maka di penghujung perjalanan sahabat adalah maka manusia adalah pada saat dia sudah habis, lebur, sudah kosong pada kesadaran Sang Pencipta itu sendiri. Barulah sahabat kita di situ akan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya bahagia. Nah disinilah barangkali adalah maka Abah buat judul tadi sesuai dengan pertanyaan tentang iman itu bukan hanya percaya, tapi adalah al-yakin. Maka Al-Quran mereportase sahabat tentang manusia. Di alam barzah itu ada yang yauman au ba'do yaum sampai yang paling lama adalah 7,5 miliar tahun. Nah, kesadaran manusia ini adalah kalian harus paham adalah inilah dunia, panggung Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum
wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari minha khalaqnakum, di tanah inilah kau diciptakan, ke dalam tanah inilah kau dimasukkan, tapi dari tanah ini juga kau akan dibangkitkan. Fiha tuhyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Disinilah kamu dihidupkan, disinilah kamu dimatikan, di sini pula kamu akan dibangkitkan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamu akan hidupkan kembali. Kemudian wa naktubu ma qaddamu akan memerankan peran yang sebelumnya dan sekaligus dicatat peranmu untuk kehidupan yang akan datang. Maka itulah banyak patokan surat Asy-Syura ayat 20, Al-Isra ayat 18. Allah melarangmu melakukan ketaatan akhirat, kamu niatkan untuk segerakan di dunia. Dari semua. Maka itulah ancaman bagi Allah adalah jahannama yaslaha. Maka kata Allah, maka akan dimasukkan. Sus, bikinkan teh panas dulu, sus. Dari semua. Ya. Nah, inilah sahabat yang harus dipahami tadi semua. Bahkan di dalam ini ada pertanyaan dari teman-teman ya sahabat ya, apakah fungsi doa ya kepada orang yang masih hidup ya. Jadi doa itu adalah sebenarnya kepada teman-teman yang mendoakan siapapun adalah untuk mendorong, memberikan power. Maka doa itu selalu bagus. Tapi bagi dirinya, da'u menghadirkan. Bagi kamu kepada siapapun. Nah bagaimana doamu hari ini? Maka kata Nabi, doa itu kalau nggak dijabah hari ini, nanti di akhirat. Nah, akhirat itu di mana? itu. Akhirat itu di mana? Allah sudah mengatakan, yauma tubadalul ardu ghairal ardi was samawat. Yauma, pada hari. Tubadil. Semua. Maka bisa saja doa itu yang kamu lakukan hari ini kepada orang-orang, maaf tapi ini bukan untuk subuh pendek ini bagi orang yang sudah mengerti tentang hakikat hidup, tentang siapa yang bako, siapa yang abko. Sesungguhnya doa itu adalah bisa jadi akan datang pada dirimu pada saat engkau sudah berbangkit kembali. Maka itulah sahabat ya, maka disinilah tentang perjalanan manusia yang tidak dipahami. Silahkan, terserah kalian. Dan Abah kan nggak menyuruh, Abah hanya menyampaikan, dan ini juga di media sosial. Kamu mau dengar silahkan, nggak pun bodoh amat dan di sana semua ya. Tapi alhamdulillah kenyataannya adalah banyak orang yang terbantu. Banyak orang yang tercerahkan. Bahkan banyak orang yang tadinya kehilangan motivasi, hari ini bahagia bersama Abah. Dari semua ya. Berarti kalau begitu, insya Allah mudah-mudahan, maka kenapa tadi setiap Abah live itu bisa 100.000, 85.000, gitu tadi semua. Karena kalau tidak terbukti, tidak terasa. Semuanya itu terasa. Karena iman itu yakin. Tadi semua. Dilarang kayak orang apapun, hadis semua. Mas sayang, itu hanya akan berlaku kepada orang-orang yang tadi yakin dari semua ya. Dan Abah selalu mengajak kita kepada Allah dari semua ya. Tidak lagi mengajak pada yang lain. Karena urusan yang lain dunia akhirat hanya akan ngikut pada saat kita sudah kembali pada Allah dengan murni sebenar-benarnya kembali. Tapi tidak akan mungkin bisa mengembalikan kalau tahu bagaimana datang. Nah inilah. Maka manusia tidak mau mengenal dirinya. Karena dia akhirnya tidak mengerti bagaimana dia pulang. Akhirnya berada pada agama doktrin, dogma. Kayak Allah itu makhluk. Kemudian menciptakan makhluk. Buat ini nanti akan disiksa. Pak. Itu bukan Tuhan Pak. Yang begitu itu bukan Tuhan. Ya. Tadi semua. Ini yang sudah kebalik dari awal. Tuhan sudah berkata, inna dina indallah. Agama itu di sisi dia. Coba tanya kamu wayang-wayang itu. Apakah agama itu di sisi wayang? Nggak ada. Semuanya terserah dalang kok. Cuma dalang, nah disinilah
Bedanya manusia dengan dalang, kalau dalang betul-betul adalah Jabariyah. Semuanya digerakkan oleh wayang, oleh dalang. Tapi kita manusia memiliki potensi dua. Itulah kata Allah, wa nafsi wa masawaha, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita punya potensi dua, baik dan buruk pada tubuh ini. Itulah maka dia kisahkan tentang penciptaan, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamain masnun. Dua sifat di situ, salsal dan hamain. Maka ada dua membuat manusia bisa sa'adah, bisa sakawah, bisa membuat manusia bahagia atau celaka. Maka ada 4 sifat Allah. Yang pertama Jalal dan Qahar, yang kedua Jamal dan Kamal. Itu pun bukan untuk menjelaskan tentang kita, tentang sifat dia yang 4 tadi, Jalal, Qahar, Jamal, Kamal. Ada unsur Allah itu dengan kekerasannya, ada unsur kelembutannya. Cuma ternyata manusia lebih banyak memilih unsur kekerasannya. Walaupun tidak jelek, unsur kekerasan juga. Robiah Adawiyah dari Jablar jadi waliyah. Resiri Sakoti dari rampok, pembunuh jadi wali. Udail bin Iyad dari perampok, pembunuh jadi wali. Umar bin Khattab dari pembunuh, jadilah sahabat. Jadi intinya, siapapun kamu, bagaimanapun keadaanmu, pada saat engkau sudah wahada yuwahidu tauhidan, pada saat engkau sudah mengerti Allah itu pada jalalnya, koharnya, jamalnya, kamalnya. Kalau Abu Bakar, Ali, dan Utsman dari jamal dan kamalnya. Kalau Umar dari jalal dan koharnya. Nah itu Robiah Adawiyah dari jalal dan koharnya. Tapi wali-wali yang lain ada dari jamal dan kamalnya. Jadi ada dari sisi kelembutannya, ada dari sisi kekasarannya. Karena itulah unsur penyusun kita ini 2 unsur, yang satu lembut, satu kasar, satu dohir, satu batin, satu setrum, satu masa. Coba kamu setrum dua-duanya, tidak akan hidup. Nah, manusia hari ini merasa jadi setrum, sementara Tuhannya maha setrum. Nah, ini persoalan. Coba kamu jajal saja di listrik, maka Tuhan dohirkan listrik, handphone, telepon, apapun yang ada di dunia ini bukan untuk mendohirkan itu sebetulnya. Dia hanya untuk mengingatkan kepada kita. Itu. Semua yang segala yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Cucu papi, sayang. Cucu, ya. Sebetulnya yang Tuhan dohirkan di alam dunia ini bukan untuk mendohirkan itu. Sama seperti kita. Pada saat Tuhan adalah menciptakan manusia, bukan untuk mendohirkan manusia sebetulnya. Dia hanya bercerita hal atalal insani hinu minad dari lam yakun syai'a madkuro. Telah ada satu masa kepada insan, dia belum disebut. Nah dia itu sekarang ingin disebut. Tuh, gitu. Maka segala isi alam ini adalah hanyalah bayangan dari dia. Tajaliyat, tanajulat, ta'ayunat. Ta'ayunat penampakan. Tuh. Maka itu ada syahadat. Nah, menyaksikan dan melihat itu beda, sahabat. Maka pada saat dia berfirman, kata Allah ada Allahu nurus samawat, Allahu mubtada nurus samawat. Nah, yang kamu bisa melihat adalah tadi, adalah nurus samawat, adalah khobarnya, yang disebut sifat, yang disebut Muhammad, khobar mubtada. Tapi melihat khobar mubtada, sebetulnya kamu melihat mubtada, melihat bayangan, melihat kamu kambing, kamu melihat kambing. Gitu. Kamu cukup melihat kambing, tapi sebetulnya hati kamu menyaksikan kambing. Kamu melihat manusia, kamu menyaksikan manusia. Itulah menyaksikan. Demikian pula Allah. Itulah kenapa bahasa syahadat. Selalu paman syahida. Nah itu. Nah itu. Termasuk syuhada tadi semua. Nah syuhada itu yang menyaksikan Allah. Gitu. Yang sudah mati dirinya, dia saksikan Allah. Itulah syuhada. Yang sebenarnya syuhada.
Itulah yang kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tidak ada yang mau kecuali sedikit dari kamu. Nah itulah. Selalu Allah katakan yang selamat itu sedikit, dan Tuhan sebut Qadir menjelaskan dalam surah Asrar sedikitnya manusia yang bisa pulang kembali pada Allah, karena tadi manusia fokusnya pada rest area surga dan neraka. Surga dan neraka itu bukan tujuan, hanya rest area. Pada dohirmu ada surga, jannatul ma'wah. Pada hatimu ada surga, jannatul na'im. Pada puadmu ada surga, jannatul firdaus. Pada sirmu ada surga, jannatul qurbah. Itulah wujuhu yawma idin hadhiroh, surga tanpa susu, tanpa bidadari. Karena disitulah surga menatap wajah Allah, kamu berseri-seri. Kenapa kamu bisa menatap Allah berseri-seri? Bahkan hari ini abah saya itu punya segalanya. Punya uang, bahkan punya euro, punya dolar, punya ini. Tapi saya tetap setiap hari minta, ya Allah, matikan saya, kembalikan saya. Walaupun saya udah mati secara hisi, secara maknawi, tapi saya ingin mati sebenarnya mati. Semuanya ya. Maka kata saya juga, yang benci abah doakan saja. Ada semua. Atau yang bisa santet-santet saja bahasa itu. Tidak masalah. Karena bagi saya, tiada yang lebih indah daripada Allah. Itu. Kadang-kadang saya keliling ke Bali, ke Lombok, kemana, ke Eropa, kemana, semua hanya untuk tadi sebuah mengulur waktu. Karena kerinduan yang tidak tertahan tadi semua. Ya. Nah, mudah-mudahan. Maka tidak ada pada saat kamu sudah wujuhu yauma idin nadhirah. Cuma sayang ternyata pada saat engkau sudah memandang kemanapun Tuhan, di dunia ini ngejar-ngejar masalahnya. Nah inilah. Jadi mengertilah saya sekarang. Oh ternyata pada saat engkau sudah tak peduli lagi dengan selain dia. Justru seluruh yang selain dia itu ngejarmu. Tadi semua. Pontang panting. Bukan hanya duit. Tapi sampai perempuan pun minta dikawini. Itu maaf ya. Itu contoh sahabat.